Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Rahasia si cupu dari kadak pingetannya. Bab 4-6. Pikiran Kayla masih memikirkan kejadian barusan. Gadis itu masih tidak menyangka bahwa lelaki culun seperti Rasya ternyata adalah ketua geng paling populer yang sering dibicarakan sahabatnya. Dan yang paling tak bisa ia percaya adalah dirinya kini harus berurusan dengan ketua geng Abstracts tersebut. Sebenarnya, Kayla bukan tipe gadis yang suka bergaul dengan orang sembarangan, apalagi laki-laki. Sejak kejadian yang menimpanya waktu itu, Kayla menjadi jauh lebih tertutup. Ia menjadi pribadi yang jauh berubah daripada ia yang dulu. Dan itu membuat dirinya menjadi susah beradaptasi dengan pribadinya yang sekarang. Namun, setelah waktu berlalu, dirinya mulai terbiasa dan menjadi seperti sekarang ini. Karena terlalu fokus berpikir, Kayla jadi tak sadar bahwa sedari tadi bel masuk sudah berbunyi dan dia masih di luar kelas. Setelah kembali tersadar, segera Kayla berlari menuju kelasnya. Walaupun sekarang ini ia tak nyaman dengan sekolahnya, apalagi dengan semua teman kelasnya, terutama Rasya. Kayla bukan tipe orang yang menyepelekan masalah pelajaran, karena gadis ini tak ingin ada kekurangan sedikit pun dalam dirinya, yang bisa membuat orang lain berani merendahkannya. Beberapa menit kemudian, Kayla sudah sampai di depan kelas. Di situ ia melihat seorang guru wanita tengah duduk di meja guru sambil mengisi absensi siswa. Kayla awalnya berniat untuk mengetuk pintu, namun niatnya ia urungkan ketika menatap pintu kayu yang sudah tua itu. Itu pasti banyak kuman, batinnya. "Permisi, Bu," ucap Kayla dengan sopan. Guru itu mengalihkan perhatiannya pada Kayla. "Kenapa telat?" tanyanya. "Tadi saya mau ambil buku di perpustakaan, tapi perpustakaannya dikunci," jawab Kayla. Untung saja tadi ia sempat pergi ke perpustakaan. "Oh, kamu anak baru ya?" tanya guru itu. Kayla mengangguk. "Oh, ya sudah, kamu boleh duduk. Nanti saya bawakan buku." Kayla pun berjalan menuju bangkunya dengan senang hati. Namun, saat sampai di bangkunya, Kayla melihat ada makhluk bernama Bimo yang duduk di sana. Kalau saja Kayla tak ingat ada guru di kelas itu, pasti semua umpatan yang ada di otaknya sekarang ini akan ia keluarkan semuanya. "Lo ngapain duduk di tempat gua?" tanya Kayla sambil menatap Bimo kesal. "Bukannya kamu yang minta? Rasya bilang kamu pengen duduk di belakang," ucap Bimo. Kayla mengalihkan pandangannya ke lelaki bernama Rasya yang sedang tertidur di bangku belakang. Kemudian, gadis itu menatap tasnya yang berada di kolong meja. "Sumpah, itu siapa yang taruh tas gue di kolong?" teriak Kayla sambil menatap kolong bangku yang sedang ditempati Bimo. "Aku, soalnya takut barang-barang kamu hilang," jawab Bimo. "Ada apa, Kayla? Apa ada masalah?" tanya sang guru yang kini tengah menatapnya. Kayla menggeleng dengan cepat. "Nggak apa-apa, Bu." Kemudian pandangannya beralih ke Bimo. "Bisa bantu gue nggak?" "Pastilah. Apa sih yang nggak buat cewek? Ambil tas gue di kolong, pelan-pelan." Kayla memberi komando. Bimo yang baru saja hendak mengambil tas itu pun dihentikan Kayla. "Stop!" "Kenapa?" tanya Mita dan Bimo bersamaan. "Biar gue yang ambil sendiri," ujar Kayla. Gadis itu kemudian merogoh sakunya dan mengambil sarung tangan yang sudah ia sediakan di baju cadangannya. Dengan ragu, Kayla hendak memasukkan tangannya ke kolong meja. Namun, ia kembali menjauhkan tangannya dari sana. "Gue nggak bisa," ucapnya. Memikirkan betapa kotor dan berkumannya kolong meja tersebut membuat Kayla jadi sangat jijik untuk menyentuhnya. Setelah mengumpulkan keberanian yang luar biasa, Kayla menarik sedikit bagian dari tasnya dan berhasil mengeluarkannya dari sana. Dan kini tujuan gadis itu hanya satu, yaitu mengeluarkan cairan antiseptik cadangannya dari tas itu dan menyemprot bangku barunya. Kemudian ia akan bisa duduk dengan tenang. Dengan penuh keberanian, Kayla membuka tasnya dan mengeluarkan cairan antiseptik tersebut dari tas itu. "Yes," sorak Kayla dengan penuh kebahagiaan. "Ada apa lagi itu?" tanya guru di depan, fokusnya kembali tertuju pada Kayla. "Nggak apa-apa, Bu," jawab Kayla. "Kalau tidak ada masalah, tolong kamu kembali ke bangkumu dan jangan buat keributan lagi," ujar guru itu dengan tegas. "Baik, Bu," jawab Kayla. Segera, Kayla berjalan menuju bangkunya. Ia menyemprotkan cairan antiseptik ke setiap tempat yang kemungkinan akan ia sentuh. Setelah selesai dengan kegiatan mengusir kuman, gadis itu pun duduk di bangkunya. Setelah nyaman dengan posisinya, sebuah pemikiran pun muncul dalam benaknya. Semua yang terjadi hari ini adalah karena Rasya.
Kalau saja lelaki itu tidak dengan sombongnya mengatakan bahwa Kila harus duduk dengannya, pasti Kila tidak akan berusaha dengan keras mengeluarkan tasnya dari kolong bangku tersebut. Dan karena pemikiran itu, selama pelajaran berlangsung hingga pulang, Kila terus-terusan menatap Rasya yang sedang menelungkup di atas meja. Kila berjanji akan membalaskan semua yang Rasya lakukan padanya. Dirinya akan membuat Rasya menyadari bahwa Kila bukanlah gadis sembarangan. Setelah beberapa jam, pelajaran kali ini pun selesai. Kila bernapas lega karena akhirnya ia bisa pulang dan kembali ke kamarnya yang amat sangat bersih. Gadis itu beranjak dari duduknya, namun sebuah niat pun muncul di benaknya. Karena begitu kesal dengan Rasya, Kila menendang meja dengan cukup keras, membuat kegiatan tidur Rasya terganggu. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan menatap Kila dengan pandangan yang sulit dimengerti. "Makasih karena udah bangunin gue," ujar Rasya dengan penuh penekanan. "Itu balasan karena lo udah macem-macem sama gue," ujar Kila. Gadis itu hendak pergi karena kelasnya kini telah sepi. Rasya dengan cekatan mencekal pergelangan tangan Kila. Lelaki itu menatap Kila. Lagi-lagi dia tersenyum miring. Kila menatap Rasya dengan penuh kebencian. "Lo nggak usah nyentuh gue," teriak Kila. Rasya menertawakan teriakan Kila. Lelaki itu kemudian melepaskan sarung tangan Kila. Hal itu membuat Kila semakin panik. "Gua bilang lepasin," teriak Kila. Bukannya melepas, Rasya justru menggenggam erat tangan Kila yang sudah tidak memakai sarung tangan itu. Kemudian dalam beberapa detik, Rasya menarik tangan Kila dengan kencang secara tiba-tiba, membuat gadis itu jatuh ke dalam pelukannya. "Lo bilang apa tadi? Balasan? Lo ternyata masih sok berani ya sama gue. Apa gue perlu ingetin lo sekali lagi siapa gue?" tanya Rasya tepat di telinga Kila. Kila mengumpulkan keberaniannya dan menjawab pertanyaan Rasya tersebut. "Nggak usah lo kasih tahu lagi, karena gue udah tahu siapa Elo, dan gue nggak takut. Lihat aja, gue bakalan bongkar penyamaran lo ini," ancam Kila dengan tegas. Rasya kini menatap wajah Kila. "Ternyata lo belum kenal gue dengan baik. Sebenarnya gue paling males bermain dengan cewek tipe kayak lo. Tapi kayaknya lo bakalan seru kalau gue mainin," ucap Rasya sambil kembali tersenyum miring. Kila menatap Rasya bingung sekaligus kesal. Tanpa aba-aba, Rasya mengambil tasnya dan menarik Kila. "Lo mau bawa gue kemana?" tanya Kila sambil berusaha menarik kembali tangannya. "Gue bakalan buat lo bener-bener tahu siapa Ananta Rasya Fredrik yang lo remehin sekarang. Dan gue pastiin setelah lo tahu, lo bakalan mengubah sikap lo. Ini adalah balasan karena lo udah bangunin macan tidur dan bikin orang yang gue suka sengsara," ancam Rasya dengan penuh penekanan. Kali ini, keberanian yang telah dibangun oleh Kila benar-benar runtuh. Mendengar ancaman yang dikeluarkan oleh Rasya membuat Kila takut. "Kita mau kemana?" tanya Kila. Rasya tak menjawab. Lelaki itu masih sibuk celingak-celinguk untuk memeriksa keadaan. Setelah merasa aman, ia menarik tangan Kila menuju jalan sempit yang ada di sebelah gudang sekolah. "Lo mau bawa gue kemana sih?" tanya Kila dengan kesal. Gadis itu berusaha menarik tangannya yang dicekal kuat oleh Rasya. "Ikut aja," ujar Rasya. Kemudian lelaki itu berlari menarik Kila menuju tangga bambu yang tersandar di tembok tua. "Ngapain?" tanya Kila saat melihat Rasya menggoyang-goyangkan tangga itu, menimang-nimang apakah tangga itu cukup kuat untuk dipanjat. "Naik," perintah Rasya. "Ogah," tolak Kila. Kila menatap sekelilingnya. Tempat ini sangat kumuh. Bahkan kini Kila tengah merinding melihat tempat sekumuh ini. "Gua mau balik aja." Kila membalikan badannya, berniat untuk pergi. Namun seketika Rasya menarik tangan Kila dan menggendong gadis itu menggunakan satu tangan. Setelah itu, Rasya tanpa pikir panjang langsung memanjat tangga itu. Kila yang terkejut pun akhirnya heboh sendiri. "Woi, turunin gua. Lo nyari mati apa? Kalau mau mati sendiri aja, gua nggak level mati sama lo," ujar Kila sambil memukuli pundak Rasya. "Diam atau lo beneran gua buat mati," ancam Rasya penuh dengan peringatan. Kila langsung terdiam. Setelah berhasil memanjat sampai tangga teratas, Rasya memanggil seseorang di seberang sana, dan setelah itu Rasya melempar tubuh Kila yang langsung ditangkap oleh orang itu. Rasya pun ikut loncat dari tembok itu dan berhasil mendarat dengan selamat. Kila masih digendong orang tersebut. Gadis itu benar-benar terkejut, dan setelah kesadarannya terkumpul, "Woi, lo gila apa ya? Please deh. In juga, lo ngapain megang-megang gue?" teriak Kila sambil turun dari gendongan laki-laki itu. Bukannya mendengarkan Kila, Rasya malah berjalan pergi sambil menyalakan rokoknya. Kila yang tak terima pun mengejar Rasya. "Woi, jangan pergi lo.
Urusan kita belum selesai. Jangan songong deh jadi orang. Gua nggak peduli lo mau ketua geng apapun itu, gua nggak takut sama lo. Rasya menghentikan langkahnya. Lelaki itu tertawa sinis. Siapa bilang urusan kita udah selesai? Tanya Rasya sambil membalikan badannya ke hadapan Kila. Lo pikir gua bawa lo keluar ke sini buat apa? Buat denger omelan lo gitu? Lo cewek, tapi banyak bacot, nggak ada kalem-kalemnya. Bikin gue enek, tahu nggak? Perkataan sarkastis dan menusuk Rasya itu seketika membuat Kila terpaku. Merasa gadis itu tak merespons ucapannya, Rasya pun mengembuskan asap rokoknya di hadapan Kila, dan seketika teriakan melengking pun terdengar. Ananta Rasya Fredik, gue nggak peduli kalau gue banyak bacot, tapi itu semua karena lo yang jahat. Gue nggak pernah ikut campur sama masalah lo, tapi kenapa lo malah ganggu hidup gue? Teriak Kila penuh emosi di depan wajah Rasya. Udah selesai lo ngebacot? Tanya Rasya sambil memandang Kila yang ngos-ngosan. Kemudian Rasya menarik tangan Kila menuju tempat mobilnya terparkir. Beberapa menit kemudian, mereka sudah ada di dalam mobil. Rasya melepas bajunya secara tiba-tiba, membuat Kila menjerit. Gila lo ya? Lo buka baju seenak jidat gitu, teriak Kila sambil menutup matanya. Sans eneng, nggak sakit tuh mulut dipakai teriak-teriak mulu, ujar Rasya sambil sibuk mencari bajunya di kursi belakang. Karena bajunya berada di kursi belakang Kila, otomatis tubuh Rasya mendekat ke Kila. Jangan deket-deket, teriak gadis itu lagi. Rasya yang sudah berhasil mengambil bajunya pun menatap gadis di hadapannya itu dengan kesal. Lo GR banget sih. Gue cuma mau ambil baju, bukan mau deketin lo. Jadi cewek, kok kepedean gitu sih? Jijik gue. Ya udah kalau jijik, turunin gue di sini, teriak Kila sambil membuka matanya dan menatap Rasya dengan kesal. Ya udah sana turun, emangnya gue ngelarang? Emang pintunya gue kunci? Emang mobilnya jalan? Enggak kan? Ya udah, turun, gitu aja repot. Ih, lo itu ngeselin banget. Sok merasa paling bener, sok berkuasa, sok dalam segala hal deh. Emang apa sih yang bisa lo banggain sampai segitunya? Tantang Kila. Rasya yang tadinya tak ingin menggubris perkataan Kila pun kini menatap gadis itu dengan tajam. Tadinya gue ngasih lo keluar, tapi sekarang gue nggak bakal izinin lo keluar. Rasya menekan tombol untuk mengunci seluruh pintu mobil. Tubuh Rasya yang belum mengenakan baju mendekati Kila. Rasya kemudian berbisik, lo jangan nyesel entar karena udah nantangin gue. Kita lihat aja apa yang gue bangga-banggain itu. Rasya menjauh dari gadis itu dan tersenyum miring. Dan gue nggak bakalan takut sama lo, kata Kila. Jangan ngomong di awal dulu deh. Nanti yang ada lo jadi malu, ujar Rasya. Gue emang nggak takut sama lo. Kila tetap kekeuh. Bahkan kalau gue giniin, tanya Rasya sambil mendekatkan tubuhnya ke Kila dan menatap gadis itu. Tangannya ia taruh di sebelah kepala Kila. Lo ngomong tuh kebanyakan bullshit, tau? Nggak? Kila kini berusaha menyembunyikan raut wajah ketakutannya. Gue nggak takut, bahkan kalau lo giniin. Yakin? Rasya menatap Kila dengan tajam. Iya, oke. Rasya memainkan tatapannya. Menatap Kila dari atas sampai bawah dan tatapannya berhenti di wajah Kila. Lelaki itu lalu tersenyum dan menarik dagu Kila mendekat ke arahnya, membuat jarak mereka menipis. Bahkan Kila kini bisa merasakan napas lelaki itu. Yakin gak takut? Nyali Kila seketika menciut. Lepasin gue. Kila memberontak dan berusaha mendorong Rasya. Kalau gue gak mau gimana? Tanya Rasya. Dan kemudian tanpa pikir panjang, lelaki itu langsung mencium pipi Kila, membuat gadis itu mendelik. Kila berusaha memberontak, tetapi Rasya tak bisa dihentikan. Hingga akhirnya lelaki itu memutuskan untuk mundur. Lo gila ya? Kila mengusap pipinya. Rasya tak peduli dengan ucapan Kila dan memilih memakai kaos putih dan jaketnya. Woi, kok jadi cowok brengsek banget sih? Elonya yang ngegas duluan. Makanya jadi cewek nggak usah banyak bacot, kelihatan murahan. Ujar Rasya sambil menghidupkan mobilnya. Lo mau bawa gue kemana? Tanya Kila panik. Ke tempat yang bakal bikin lo sadar bahwa gue bukan orang yang bisa lo remehin. Jawab Rasya sambil fokus ke jalanan. Gila lo, tempat lo itu nggak level sama gue. Gue nggak bisa bayangin deh, gimana dekilnya tempat yang lo bilang. Bacot lo. Diem atau gue cium, ancam Rasya. Gue nggak takut sama ancaman lo. Rasya tiba-tiba menginjak rem dan mencium Kila dengan penuh kekesalan. Kila pun mendorong Rasya dengan sekuat tenaga. Lo gila? Teriak Kila. Gue nggak main-main sama omongan gue ya, ujar Rasya, kemudian kembali melajukan mobilnya. Lo seenaknya cium orang. Lo kira gue cewek murahan gitu? Gue beda ya, sama cewek-cewek yang lo kenal. Teriak Kila dengan penuh penekanan. Rasya tertawa sinis. Hah?
Lo beda, nggak usah ngebacot hal-hal yang nggak penting deh. Buktinya gue udah cium lo di hari pertama kita ketemu. Apa bedanya? Rasya menghentikan mobilnya ketika lampu merah. Oh iya, lo ada bedanya. Rasya menghadap Kila. Pipi lo empuk, ujarnya sambil mengusap pipi Kila, yang langsung ditepis oleh sang pemilik. Mobil berwarna biru dongker itu berhenti. Turun, perintah Rasya sambil melepas sabuk pengamannya. Tempat apaan nih? Tanya Kila, ngeri melihat sebuah rumah di hadapannya. Rasya membuka pintu mobilnya. Setelah ia di luar, lelaki itu menyembulkan kepala ke dalam mobil. Turun atau gua kunciin, ancam Rasya. Kunci aja, gua nggak bakalan mau ke tempat kayak gitu, ujar Kila. Rasya mendengus kesal. Lelaki itu kemudian menutup pintu mobilnya dan memencet tombol pada kunci mobilnya. Rasya, masa beneran dikunci sih? Teriak Kila sambil berusaha membuka pintu mobil. Udah gua bilang, gua nggak main-main sama omongan gua, kata Rasya sambil berjalan pergi. Rasya, lo gila ya? Teriak Kila. Rasya yang masih bisa mendengar ucapan Kila pun membalikkan badan dan berjalan menuju pintu mobilnya. Rasya kemudian membuka pintu mobil tersebut dan menarik paksa Kila untuk keluar. Lo ngapain narik-narik gue? Protes Kila sambil melepaskan tangan Rasya dari tangannya. Tatapan Rasya kini berubah menyeramkan. Lo bilang apa tadi? Gila? Suara itu terdengar menyeramkan. Kila berusaha agar terlihat tidak takut. Gadis itu menatap nyalang sang lawan bicara. Iya. Gue bilang lo gila, kenapa? Tantangnya. Yang ada Elo tuh yang gila. Songong banget nantangin gue. Gaya masih bocah aja songongnya minta ampun. Makanya pas ngaca tuh mikir dikit, udah bener belum sikap lo yang gaya kayak gitu. Gay, kurang ngaca apa lo? Tuh ngaca pakai spion gue, ujar Rasya sinis. Dih, yang salah siapa? Yang marah siapa? Ujar Kila kesal. Ini di mana sih? Ngapain lo bawa gue ke sini? Ikutin aja gue, males gue bacot sama lo, ujar Rasya. Kemudian berjalan mendahului Kila. Keia menatap sekitarnya dengan pandangan waspada. Jaga-jaga dari segala macam mara bahaya yang akan menyerang. Nggak usah alay kayak gitu deh. Najis, tahu nggak? Ejek Rasya. Diem lo, kayak nggak najisin aja. Bacot. Setelah selesai beradu argumen, Rasya pun akhirnya sampai di depan pintu rumah yang menjadi markas gengnya. Segera ia membuka pagar berwarna coklat itu. Masuk! Enggak, tolak Kila saat merasa rumah itu tak aman. Ya udah. Rasya malah menutup pagar tersebut. Lah, malah dikunciin. Terus gue di sini sama siapa? Tanya Kila kesal. Makanya masuk, nggak usah gengsi. Najis, tahu nggak? Rasya kembali membuka pagar itu. Kila mendengus kesal, kemudian masuk ke dalam pagar. Lo tuh nggak tahu diri banget sih. Kenal aja enggak, udah narik-narik gue ke sini. Jijik, tahu nggak? Kila sudah tak bisa memendam amarahnya. Rasya benar-benar tak habis pikir dengan gadis di hadapannya itu. Baru pertama kali ia mendapatkan gadis yang begitu berani menatap dirinya seperti ini. Rasya menatap Kila dengan amarahnya. Ia tak suka kalau ada orang yang berani menatapnya seperti itu. Lo jijik sama gue? Yang ada gue yang jijik sama lo? Jadi cewek gengsinya gede banget? Nggak berat apa? Gue bakalan hancurin gengsi lo itu sekarang. Rasya menarik tangan Kila masuk ke dalam rumah yang menjadi sarang geng Abstracts. Wih, Nanta udah dateng, sambut temannya yang bernama Marcel. Pemimpin kita, Bray. Seru Ray, membuat semua orang menghentikan aktivitasnya dan menatap Rasya bingung. Tak biasanya Rasya datang ke sini dengan seorang gadis. Siapa tuh? Tanya Leo, membuat perhatian semua orang tertuju pada seorang gadis yang dibawa Rasya. Kila menarik tangannya yang dicekal oleh Rasya, tetapi lelaki itu malah semakin mencekal tangan Kila dan menarik gadis itu mendekatinya. Dia orang yang kalian puji-puji kemarin, ujar Rasya. Hah? Sia jangan bilang dia Kila, pekik Ray penuh semangat. Rasya mengangguk. Buset dah, lo nyulik anak orang? Tanya Leo dramatis. Iya, lo baru pindah sekolah malah nyulik cewek cantik kayak gitu. Lo sekolah di mana sih? Jadi pengen ikutan pindah, ujar Ray. Siapa yang berani lawan gue balapan? Tanya Rasya tiba-tiba. Tak ada yang menjawab, semua bergeming. Leo pun membuka suara untuk menghentikan keheningan. Lo gila? Kami lawan lo? Sama aja nyari mati, lo mama nggak terkalahkan. Capek gue jadi korban kemenangan lo terus. Yang menang bisa bawa ini cewek, ujar Rasya. Kila melotot. Enak aja. Lo pikir lo siapa gua? Seenaknya jadiin gua bahan taruhan, protes Kila. Lo gila, Nan? Tanya Ray. Nggak mau coba ngalahin Nanta? Tanya Mike pada Radit yang sedari tadi memejamkan matanya. Radit membuka matanya dan melirik gadis yang berada di sebelah Rasya. Tatapan Radit tak seperti biasa. Biasanya ia tak peduli jika ada gadis yang dibawa oleh para temannya. Namun kali ini berbeda, seolah ada daya tarik tersendiri pada Kila yang mampu menarik perhatian Radit.
Radit tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya beranjak dari duduknya. Oke, kita balapan, ujar Radit. Weh, Radit nyari Raati lagi nih, ujar Leo takjub. Tontonan seru nih, ujar Ray sambil bersiul. Lo yakin? Lo udah kalah berkali-kali lawan Nanta. Lo mau dipermalukan lagi sama Nanta? Tanya Marcel sedikit khawatir pada Radit. Semuanya juga tahu bahwa hubungan Radit dan Rasya memang tidak baik. Rasya membenci Radit. Begitu pula sebaliknya. Mereka sama-sama orang terkuat di geng Abstracts. Namun Rasya jauh lebih tak terkontrol dari Radit. Bisa dikatakan bahwa Radit ada beberapa tingkat di bawah Rasya. Gua oke, kata Radit pada Marcel. Marcel yang merasa bahwa sebentar lagi akan ada pertempuran pun hanya bisa terdiam. Sejak kejadian dulu, Radit dan Rasya jadi pun selalu adu jotos. Padahal dulu di antara anggota geng Abstracts, mereka yang paling dekat. Yakin lo lawan gue? Tanya Rasya meremehkan. Radit memandang Rasya sengit. Jangan lupa dulu lo pernah kalah lawan gue, kata Radit. Dulu sama sekarang beda, coy. Lo jangan flashback ke masa yang dulu-dulu kalau nggak mau mancing emosi gue. Ada makna yang tersirat dalam perkataan Rasya tersebut. Radit membuang muka, lelaki itu malas mengungkit kejadian masa lalu yang pastinya akan membuat mereka kembali bertengkar. Merasa suasana memanas, Leo pun datang sebagai penyelamat bagi Kila. Weh, jangan berantem dulu, Bre. Kasihan Cecan kita takut ngeliatinnya. Sini dulu Neng sama Abang. Leo hendak merangkul pundak Kila. Namun dengan cepat Kila menjauh. Jangan deket-deket, perintah Kila. Sesuai rumor, lo judes banget ya. Sebenarnya gue gak suka sama cewek yang sok jual mahal, tapi karena lo cantik banget, gue jadi suka, ujar Leo. Bacot lo, modus aja terus, teriak Ray yang ikutan mendekat. Tenang Ki, gue ada di sini. Gue bakalan lindungin lo dari mara bahaya apapun, jadi jangan takut. Ayo kesini sama abang. Ray hendak merangkul pundak Kila. Kila lagi-lagi menjauh. Gadis itu menatap kesal ke arah Ray. Lo itu SKSD banget sih. Gue bilangin jangan ngedeket, tapi masih aja ngedeket, ujar Kila kesal. Ray pun memasang wajah terkejut yang sangat lebay. Oh my god, gue dimarahin ya yang gue gimana dong? Alay lo, ujar Leo. Kila menatap kesal ke arah Leo dan Ray secara bergantian. Kemudian pandangan tertuju pada Rasya yang masih saling adu tatap-tatapan dengan Radit. Rasya, lo gila apa bawa gue ketat kayak gini? Gue ingetin ya sama lo, setelah gue pulang gue janji bakalan buat hidup lo menderita. Lihat aja. Lo bakalan dituntut sama orang tua gue, ujar Kila dengan penuh keberanian. Bahkan gadis itu tak mengerti situasi yang sedang memanas antara Rasya dan Radit. Semua orang di sana terkejut bukan main. Tak ada yang berani mengucapkan kalimat yang bersifat mengguncang emosi Rasya seperti itu. Apalagi di saat emosi Rasya sedang memuncak. Asa bisa orang itu lenyap dari dunia ini. Tetapi Kila malah mengucapkan kalimat tersebut tanpa beban. Kini pandangan Rasya yang sedari tadi menatap tajam ke mata Radit beralih ke arah Kila. Lelaki itu mendekati Kila dan membuat gadis itu mundur untuk menjauh. Lo masih belum sadar juga kalau lo udah masuk ke kandang singa? Rasya tersenyum miring. Lo bego gimana sih? Lo lihat sekitar lo. Cowok semua. Lo pikir kami cowok baik-baik yang bakalan nganterin lo pulang gitu? Kayla menatap sekitarnya. Nyali Kayla perlahan-lahan mulai menciut. Kayla menatap sekelilingnya. Semuanya sama-sama menakutkan seperti Rasya. Maksud lo apa? Mulut Kayla gemetaran. Gadis itu mulai mengeluarkan keringat dingin. Dan air matanya pun terjatuh. Bawa gue pulang sekarang, teriak Kayla histeris. Kelihatannya lo belum sadar juga sama situasi lo sekarang. Di tempat ini lo udah jadi sandera gue. Jadi lo nggak bisa teriak kayak gitu ke gue. Lo masih mau coba buat ngadu yang macam-macam? Lo pikir gue bakalan dengan senang hati izinin lo pergi dari sini? Mungkin gue bakalan izinin lo pergi dari sini setelah... Rasya menggantung kalimatnya dan tersenyum licik ke arah Kayla. Kemudian Rasya membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu dan berhasil membuat Kayla benar-benar membeku. Setelah lo kami siksa. Melihat ekspresi ketakutan dari Kayla membuat Rasya tersenyum senang. Rasanya ia senang melihat gadis di hadapannya menderita. Namun hal itu belum cukup karena Kayla telah membuat Mita, sahabat yang sangat ia sayangi, terluka. Ayo kita mulai balapannya sekarang. Siapapun yang menang lawan gue bakalan serahin cewek ini ke orang itu. Dan kalau gue menang, gue bakalan lakuin apapun ke cewek ini tanpa ada yang boleh hentiin gue, ujar Rasya. Kemudian lelaki itu berjalan keluar diikuti yang lainnya. Silakan keluar, Tuan Putri, ucap Ray sambil mengedipkan matanya jahil pada Kayla. Kayla berusaha memikirkan cara agar dirinya bisa selamat dari tempat ini.
Setelah mendengar ancaman dari Rasya, Kila sekarang benar-benar takut. Gadis itu pikir Rasya tak sejahat itu, tapi melihat mata Rasya yang benar-benar diselimuti amarah, membuat Kila merasa Rasya bisa melakukan apa saja untuk membalaskan dendam. Kila hanya memiliki satu solusi, yaitu kabur. Di saat semua orang tidak fokus padanya, Kila pun akhirnya memutuskan untuk perlahan-lahan keluar dari rumah tersebut dan berlari ke arah lain, berusaha mencari bantuan. Namun, usahanya gagal. Baru saja gadis itu melangkah keluar, tangannya sudah dicekal oleh Rasya. Lo kira gue bego dan bakalan biarin lo kabur gitu aja? Rasya tersenyum miring, membuat Kila benar-benar benci senyum itu. Kalau itu terjadi, semuanya nggak bakalan seru, sayang. Rasya menarik Kila ke dalam dekapannya. Lo ikut gue aja balapan, biar lo nggak bisa doain gue jatuh dari motor. Gue nggak mau. Kila terbata-bata. Gue nggak minta izin dari lo. Rasya langsung menarik Kila menuju motornya. Dan kini Kila benar-benar takut dengan sosok Rasya yang sebenarnya.